Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan materi pada video-video saya sebelumnya. Nah, video ini merupakan video pertemuan terakhir untuk mata kuliah metodologi penelitian. Video ini juga merupakan rangkuman dari semua video yang saya paparkan mulai dari pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-13. Sebelum saya memulainya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggunada Mizania Prawidya Putri dari kelas akuntansi 6 SIP 2 pagi dengan NIM 1862201023, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai metode analisis data. Pada metode analisis data ini ada dua metode yang peneliti gunakan dalam membuat sebuah penelitian. Di antaranya yang pertama yaitu analisis regresi data panel. Untuk analisis regresi data panel adalah gabungan data cross section dan data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Kemudian tahapan analisis data pada analisis regresi data panel yaitu menggunakan program eViews. Di antaranya yaitu kita harus mempersiapkan input datanya terlebih dahulu. Kemudian melakukan analisis statistik deskriptif. Nah, peneliti mendeskripsikan analisis data dalam perhitungan statistik melalui nilai median, maksimum, minimum, standard deviation, snackness, kurtosis, dan Jerquin-Bera. Kemudian yang kedua yaitu melakukan estimasi model regresi data panel. Nah, dalam estimasi model regresi data panel ini ada beberapa metode yang dapat digunakan peneliti untuk menguji penelitian menggunakan program eViews. Di antaranya yaitu pertama, Common Effect Model atau biasa disingkat dengan CEM. Untuk Common Effect Model ini merupakan teknik estimasi model regresi data panel yang paling sederhana di antara teknik estimasi model lainnya. Nah, menurut Widarjono 2007, pada Common Effect Model, perbedaan dimensi individu maupun waktu diabaikan. Kemudian yaitu pendekatan efek tetap atau biasa disebut dengan fixed effect. Nah, untuk pengertian model fixed effect yaitu model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek atau cross section. Nah, tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Ketiga yaitu pendekatan efek random atau random effect. Nah, random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek yang diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk residual. Menurut Kuncoro 2012, model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Sedangkan menurut Widarjono 2009, model random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy. Model analisis data panel adalah model random effect harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah cross section harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan model terbaik mengestimasi regresi data panel? Yaitu pertama, penentuan model terbaik antara common effect, fixed effect, dan random effect menggunakan tiga estimasi model. Teknik ini digunakan dalam regresi data panel untuk memperoleh model yang tepat dalam mengestimasi regresi data panel. Uji yang digunakan pertama yaitu uji Chow. Nah, uji Chow ini digunakan untuk memilih antara model common effect model atau fixed effect model. Yang kedua yaitu uji Hausman. Untuk uji Hausman digunakan untuk memilih antara model fixed effect atau random effect yang terbaik dalam estimasi regresi data panel. Uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan
apakah sebaiknya nih kita menggunakan common effect model atau biasa disingkat CEM, atau fixed effect model atau biasa disingkat EFEM. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas prop cross section F dan cross section chi-square. Untuk uji Hausman digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random model atau fixed effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas prop cross section random. Yang ketiga yaitu uji Lagrange multiplier. Nah, uji ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Brash-Quinn-Pagan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik sendiri yaitu persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau biasa disingkat dengan OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik bergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Nah, dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square itu ada dua. Yang pertama common effect model atau CEM dan fixed effect model atau FEM. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model dan fixed effect model. Selanjutnya nih, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model atau REM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Karena apa? Karena random effect model itu menggunakan pendekatan general least square atau GLS, bukan OLS dalam teknik estimasinya. Nah, untuk uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji normalitas. Terakhir, uji heteroskedastisitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel, hanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas saja yang perlu dilakukan. Untuk uji multikolinearitas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Selanjutnya, untuk uji heteroskedastisitas, yaitu uji yang perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Kemudian saya akan membahas tentang uji kelayakan model atau disebut dengan uji F. Uji kelayakan model ini biasa dikenal dengan uji F. Nah, untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan. Karena apa? Karena model penelitian dianggap tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolinearitas, sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Selanjutnya, untuk uji koefisien determinasi. Nah, hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar hasil R squared akan semakin baik karena ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai S square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan jika nilai R squared harus berkisar 0 sampai 1. Nah, jika nilai R squared sama dengan 1, itu berarti naik atau turunnya variabel terikat atau variabel Y 100% dipengaruhi oleh variabel X atau variabel bebas.
Tetapi jika nilai R squared sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antar variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yang terakhir yaitu uji T. Hasil uji T ini menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan tutorialnya. Yuk, mari kita simak. Nah, untuk melakukan estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel, yang pertama kita lakukan adalah kita harus sudah mempunyai aplikasi eView 11 seperti yang tertera pada layar berikut. Kita klik, maka akan muncul tampilan layar seperti ini. Kita klik OK dan kita klik close. Nah, nanti datanya akan muncul seperti ini. Lalu sebelum kita melakukan estimasi, yang pasti kita harus sudah menyiapkan data untuk mempermudah melakukan estimasi. Nah, di sini saya sudah membuat dan merangkum data Excel yang saya ambil dari buku Bapak Ari Eksandi SEMAKT, yaitu terdiri dari 6 variabel. Nah, setiap variabelnya itu ada nomor 1 sampai dengan 9, yaitu ada nama, ada tahun di sini. Nah, untuk tahun di sini yang saya ambil dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Jadi setiap variabel ini yang membedakan hanya variabel dan jumlah variabelnya. Nah, untuk variabel pertama di sini ada variabel ukuran perusahaan atau size. Untuk variabel kedua ada variabel return on asset atau ROA. Nah, untuk variabel ketiga di sini ada variabel debit to ratio atau DAR. Untuk variabel keempat yaitu ada variabel non-performing finance atau NPF. Selanjutnya untuk variabel kelima yaitu variabel penerbitan sukuk. Dan untuk variabel terakhir yaitu variabel pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Selanjutnya kita masuk lagi ya ke dalam aplikasi eView ini. Nah, tahapan untuk analisis data yang pertama yaitu kita klik di sini file, lalu new, file. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik untuk work file struktur tipe, kita ubah menjadi balance panel. Untuk panel specification, frekuensi tetap annual, tidak usah diubah. Untuk start date, karena kita menggunakan data 2012 dan mengakhiri data yaitu 2016, maka kita tulis di sini. Selanjutnya untuk number of cross section di sini karena data yang kita masukkan atau yang akan kita estimasi ada 9 tadi, kita tulis. Lalu di sini kita ubah menjadi data panel. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul output yaitu seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat 6 variabel yang sesuai dengan data yang sudah saya tampilkan tadi, yaitu size ROA dan NPF sukuk ISR. Yaitu caranya kita klik objek di sini, new object. Nah, untuk type of object di sini kita ubah menjadi series. Nah, kita masukkan variabel pertama, variabel size. Kita klik OK. Nah, kita lakukan untuk variabel kedua objek, new object, series. Terus variabel ROA, kita klik OK. Nah, untuk variabel ketiga objek, new object, series, dan variabel DAR. Nah, untuk variabel keempat di sini kita masukkan sama objek, new object, series, sini NPF, kita klik.
Selanjutnya kita klik objek. Ini objek variabel kelima, variabel suku. Kita klik OK dan kita masukkan variabel terakhir, objek. Kita masukkan variabel ISR. Kita klik OK. Nah, setelah semua variabel ada di dalam kolom ini, maka kita mulai memasukkan data variabel yang ada pada data Excel, yaitu dengan cara mengklik 2 kali size. Untuk variabel pertama, kita mulai copy yang ada di data Excel ini. Variabel size kita copy, kita blok ke bawah. Kita copy dan kita paste di sini. Lalu kita klik yes. Selanjutnya kita klik minimize. Kita lakukan hal yang sama untuk variabel kedua, yaitu variabel row. Double klik, kita copy, sini hanya data variabelnya aja ya yang di copy, kita paste di variabel row. Kita klik yes. Nah, kita minimize. Selanjutnya untuk variabel ketiga juga sama, yaitu variabel dar. Double klik, kita copy, kita paste di sini. Kita klik yes. Nah, kita klik minimize. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk variabel NPF. Kita copy, kita blok dulu ke bawah di sini. Kita blok ke bawah. Ini tadi datanya ada yang berubah ya. Nah, kita blok dulu ke bawah. Lalu kita klik paste pada aplikasi eViews, kita klik yes. Kita klik minimize. Selanjutnya kita masukkan pada data suku. Kita copy di sini. Kita copy dan kita paste. Kita klik yes. Nah, kita lakukan hal yang sama pada variabel terakhir, ISR. Double klik, kita copy, kita paste. Di sini kita paste ya. Kita klik yes. Kita klik minimize. Setelah semua objek pada data Excel kita pindahkan ke aplikasi eViews 11 ini, maka kita akan memulai analisis statistik deskriptif, yaitu dengan cara kita klik quick di sini. Klik grup statistik di sini, kita klik deskriptif, lalu kita klik common sample. Kita masukkan semuanya di sini ya, ke 6 variabel tersebut, ISR, size, row, dar, NPF, dan suku. Kita klik OK. Maka akan muncul output seperti yang ada pada layar berikut. Nah, di sini untuk menyimpan tabel ini, kita klik name di sini. Lalu kita klik grup 1.
bisa diganti sesuai dengan keinginan. Kita klik OK. Maka akan muncul di sini di atas ini if use grup 1. Jika kalian ubah namanya penelitian, maka grup penelitian sesuai dengan keinginannya di sini. Selanjutnya untuk outputnya di sini yang pertama ada kolom mean. Nah, mean ini adalah rata-rata data diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan jajah data. Nah, untuk nilai mean terbesar dialami pada variabel size, yaitu sebesar 1639,22. Nah, sementara untuk variabel ROA di sini memiliki nilai mean terkecil yaitu sebesar 0,013160. Nah, selanjutnya untuk kolom median di sini adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Nah, bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk median terbesar dialami oleh variabel size di sini ya, yaitu datanya sebesar 16,460000. Sementara untuk variabel sukuk di sini memiliki median terkecil yaitu sebesar 0,000000. Selanjutnya di sini ada kolom maksimum, yaitu nilai paling besar dari data. Nah, untuk maksimum terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 18,18000. Sementara untuk variabel ROA di sini memiliki maksimum terkecil yaitu sebesar 0,038100. Selanjutnya untuk kolom minimum yaitu nilai paling kecil dari data. Nah, untuk nilai minimum terbesar dialami oleh variabel size yaitu 14,29000. Sementara untuk variabel sukuk di sini memiliki nilai terkecil yaitu sebesar 0,000000. Nah, selanjutnya untuk standar defisiasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Nilai standar deviasi terbesar dialami oleh variabel size di sini yaitu 1,075476, yang berarti bahwa variabel LDR memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel yang lain selama periode penelitian. Sementara untuk variabel ROA di sini mempunyai tingkat risiko yang paling rendah yaitu sebesar 0,01040. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Nah, selanjutnya di sini ada kolom snackness. Snackness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. Nah, snackness dari data distribusi simetris atau distribusi normal adalah 0. Positive snackness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan dan negative snackness memiliki ekor panjang di sisi kiri. Untuk variabel dar di sini, dar dan variabel suku memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean tidak normal. Sedangkan untuk variabel ISR, variabel size, variabel ROA, dan variabel NPF memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Nah, selanjutnya di sini ada kurtosis. Kurtosis mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtosis terhadap normal. Bila kurtosis kurang dari 3,
distribusi datanya datar dibandingkan dengan data berdistribusi normal. Nah, untuk variabel ini ada variabel dar dan variabel suku memiliki kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara untuk variabel ISR, size, ROA, dan variabel NPF memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Nah, selanjutnya di sini ada Jerquibera, adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan snackness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal dengan H0 pada data berdistribusi normal. Uji Jerquibera didistribusi dengan X kuadrat dengan derajat bebas atau degree of freedom sebesar 2. Nah, selanjutnya untuk probability menunjukkan kemungkinan nilai Jerquibera melebihi atau dalam nilai absolut nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. Nilai probabilitas variabel ISR di sini sebesar 0,479723. Size di sini sebesar 0,405041 dan NPF di sini sebesar 0,747517, lebih besar dari A sama dengan 5%. Nah, kita dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Normal atau tidaknya distribusi data dalam analisis statistik deskriptif tidak membuat sebuah penelitian gagal untuk dilakukan. Analisis statistik deskriptif digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Jadi kalau misalnya datanya itu tidak normal, maka tidak akan membuat gagal pada penelitian ini. Jadi kita hanya membuat gambaran mana sih distribusi yang datanya normal atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan membuat tutorial untuk estimasi model regresi data panel seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada Common Effect Model CEM dan ada Fixed Effect Model atau FEM dan ada Random Effect Model. Untuk estimasi model regresi data panel, yang pertama Common Effect Model atau CEM, itu dengan cara kita klik di sini, klik Estimation Equation, dan di sini kita masukkan ISR, ROA, size, ROA, dan NPF, juga suku. Nah, di sini tidak usah ada yang diganti, langsung kita klik OK, maka akan keluar output seperti yang ada pada layar. Nah, untuk output ini dinamakan dengan Common Effect Model. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial untuk Fixed Effect Model. Itu caranya. Quick. Nah, di sini untuk common effect-nya kita beri nama dulu ya, yaitu name, X1 OK,
kita di sini kita klik ya. Oke, sudah. Nah, di sini kita klik estimasi, lalu kita klik panel, kita ganti untuk cross section, kita ganti menjadi fixed, kita klik OK, maka akan muncul seperti yang ada pada layar. Untuk menentukan fixed effect model, yaitu ini datanya sudah muncul. Selanjutnya di sini sama ya, namanya juga name, sudah oke. Nah, untuk melakukan random effect model atau REM, yaitu dengan cara klik estimasi estimator. Di sini datanya sama, kita klik panel option, kita ubah dari fixed ke random. Yang diubah hanya cross section di sini, untuk yang lainnya tidak perlu diubah ya. Kita klik OK. Maka akan hasilkan bentuk random effect model seperti yang tertera pada layar berikut ini ya. Ini untuk efek specification-nya. Nah, sekian presentasi dari saya dan penjelasan saya untuk tutorial penggunaan estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melakukan teknik pemilihan model regresi data panel, di sini kita masih menggunakan aplikasi eView 11 ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ini saya sudah menyiapkan datanya ya. Untuk pemilihan model regresi data panel, tekniknya itu terdapat 3 cara. Yang pertama ada uji Chow, yang kedua ada uji Hostman, dan yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Nah, untuk uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau CEM atau fixed effect model atau FEM. Nah, untuk pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas dan cross section, juga chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. Nah, untuk hipotesis HO, model mengikuti common effect jika probabilities cross section F dan cross section chi-square lebih besar dari 0,05. Nah, untuk H, model mengikuti fixed effect model FEM jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk uji Chow menggunakan program eView, kita sudah masuk ke dalam programnya. Di sini kita buka filenya. File ini saya ambil dari video saya sebelumnya, karena video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya. Nah, untuk caranya yaitu kita harus pastikan dulu di sini estimasi panelnya. Ini kita harus menggunakan model fixed. Kita klik OK. Setelah itu kita klik view, kita klik fixed random effect testing. Nah, kita klik ini, reduce fixed effect likelihood ratio. Nah, maka
akan muncul di sini ya. Untuk uji kicaunya ini kita lihat di probabilitas ini. Ini bagian bawah ya. Berdasarkan hasil perhitungan nilai probabilitas cross section F di sini, cross section F yaitu 0,7463 dan cross section C square di sini 0,5607, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model CEM lebih layak digunakan dibandingkan dengan fixed effect model. Karena datanya itu lebih besar, cross section F-nya itu lebih besar dari 0,5, dan untuk cross section C square ini lebih besar dari 0,05 juga ya. Selanjutnya, untuk uji Houseman digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model REM atau fixed effect model. Menguji ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross section random dengan hipotesis sebagai berikut. H0 model mengikuti random effect model REM jika nilai probabilitas cross section random lebih besar dari 0,05. Nah, untuk HA model mengikuti fixed effect model FEM jika nilai probabilitas cross section random lebih kecil dari 0,05. Nah, cara untuk proses uji Houseman itu dengan cara kita menggunakan data yang sama. Selanjutnya kita pastikan cross section di sini, pada cross section ini kita menggunakan data random karena kita akan menguji Houseman. Selanjutnya kita klik ini, kita oke dulu, kita klik view, kita klik fixed random effect testing, dan kita klik Houseman di bawah sini, correlation random effect Houseman. Maka akan muncul perhitungan sebagai berikut. Di sini untuk cross section random 0,687. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai probabilitas cross section random lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model REM lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model. Nah, untuk pengujian terakhir atau pengujian ketiga, yaitu uji Lagrange multiplier. Nah, untuk uji ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model, common effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Bruce Pagan dengan hipotesis sebagai berikut. H0 model mengikuti common effect model JN jika nilai probabilitas cross section Bruce Pagan lebih besar dari 0,05. Nah, untuk HA model mengikuti random effect model REM jika nilai probabilitas cross section kesepakatan lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk proses uji Lagrange multiplier dengan menggunakan program IFIS ini, kita masih menggunakan data yang sama ya, yaitu kita klik estimation, kita pastikan untuk pada option untuk cross section ini harus berbentuk non. Nah, selanjutnya kita klik OK. Untuk selanjutnya kita klik view, kita klik fixed effect random, dan kita klik Lagrange multiplier.
maka akan muncul perhitungan sebagai berikut seperti yang tertera pada layar berikutnya. Untuk Brugge Pagan hasilnya 0,2527. Berdasarkan hasil perhitungan, maka nilai probabilitas cross section Brugge Pagan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa common effect model CEM lebih layak digunakan dibandingkan dengan tandem efek model REM. Berdasarkan hasil ketiga pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model common effect model. Nah, kesimpulannya itu ya. Sekian dari presentasi dan tutorial mengenai teknik penilaian model regresi data panel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan tampilkan tutorial proses uji multikolinearitas dengan menggunakan program eViews. Nah, untuk data-data yang saya gunakan di sini masih sama seperti data-data pada video-video saya sebelumnya. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi eViews 11. Nah, selanjutnya kita klik quick. Lalu kita klik grup statistik. Kita klik correlation. Untuk list of series di sini kita masukkan variabel Y. Selanjutnya kita masukkan variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4, dan variabel X5. Setelah itu kita klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti yang tertera pada layar. Nah, dari output ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Untuk tutorial proses uji heteroskedastisitas, langkah pertama yaitu kita buka aplikasi eViews 11. Selanjutnya kita klik perusahaan EQ1. Nah, data-data ini saya ambil dari video-video saya sebelumnya yang telah saya uji. Selanjutnya klik view, klik residual diagnostik, klik cross section dependent test, maka akan menghasilkan output seperti yang tertera pada layar. Untuk keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi yaitu dengan melihat nilai proof pada Brugge Pagan LM. Jika nilai proof Brugge Pagan LM lebih besar dari tingkat 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai proof pada Brugge Pagan LM lebih kecil dari tingkat 0,05 atau 5%, maka HA diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari output ini dapat dilihat bahwa nilai proof pada Brugge Pagan LM yaitu 0,1695, yang artinya lebih besar dari 0,05
Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut saya akan tampilkan tutorial proses uji F dengan menggunakan program eFuse. Pertama yang harus dilakukan, kita harus membuka aplikasi eFuse. Selanjutnya kita klik nama persamaan EQ1 dalam log file. Nah, maka akan menghasilkan output seperti yang tertera pada layar. Untuk data-data yang saya gunakan di sini masih sama seperti data-data pada video-video saya sebelumnya. Nah, pada output ini menunjukkan bahwa nilai F fantastik yaitu sebesar 7,562/400, sementara F tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF K-1 sama dengan 5, dan DF 2 N-K sama dengan 39. Didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian, nilai F fantastik ini lebih besar dari nilai F tabel. Nilai fantastik sebesar 7,562/400, sedangkan nilai F tabel sebesar 2,45583. Dan untuk nilai prof F fantastik yaitu sebesar 0,00048, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis A diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAT, NPF, suku, secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau variabel ISR. Di sini saya akan menampilkan tutorial uji koefisien determinasi dengan menggunakan program eFuse. Nah, yang pertama dilakukan yaitu kita harus membuka aplikasi eFuse. Selanjutnya kita klik nama persamaan EQ1 dalam log file, maka akan menghasilkan output seperti yang tertera pada layar. Nah, untuk melakukan proses uji koefisien determinasi, kita melihat pada kolom R². Nah, untuk tabel R² ini sebesar 0,492267. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAT, NPF, dan suku sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8%. Dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Di sini saya akan menampilkan tutorial proses uji T dengan menggunakan program eFuse. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi eFuse. Selanjutnya klik nama persamaan EQ1 dalam log file. Maka akan menghasilkan output seperti yang tertera pada layar. Nah, dari tabel ini dapat menunjukkan bahwa nilai T statistik variabel size yaitu sebesar 5,342578. Sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF N-K sama dengan 39. Didapat nilai T sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size yaitu 5,342578 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 2,02269. Dan untuk nilai prof
pada variabel size yaitu sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,69. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR. Konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,69. Yang kedua ada nilai statistik ROA, yaitu sebesar minus 0,898099. Sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF N-K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik ROA sebesar minus 0,898099 lebih kecil dari T tabel yaitu sebesar 2,02269 dan nilai prof pada variabel ROA yaitu sebesar 0,3746 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Selanjutnya untuk T statistik pada variabel DAR sebesar 1,407353, sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DFN-K sama dengan 39, didapat nilai T sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik DAR yaitu sebesar 1,407353 lebih kecil dari T tabel yaitu sebesar 2,02269 dan nilai prof pada variabel DAR yaitu sebesar 1,672 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Selanjutnya untuk T statistik pada variabel NPF yaitu sebesar minus 2,371637. Sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF N-K sama dengan 39, didapat nilai T sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik NPF yaitu sebesar minus 2,371637 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 2,02269. Dan untuk nilai prof pada variabel NPF yaitu sebesar 0,227. Lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing finance atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR konstanta sama dengan 0,489 sebesar minus 1907. Selanjutnya untuk nilai T statistik pada variabel suhuk sebesar 0,386405
Sementara T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DFN min K sama dengan 30, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik sukuk yaitu sebesar 0 minus 0,386405 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,02269, dan nilai prof pada variabel sukuk yaitu sebesar 0,7013 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR.